Makanya kadang-kadang ada orang kepinteran, perempuan baru mulai ngaji, cuman setengah-setengah ngajinya. Beb, itu kan di fikih disebutin, Beb. Ini nih nyapu rumah, bersih-bersih rumah tuh bukan kewajiban istri tuh, Beb. Bukan kewajiban istri. Kita nyediain makanan buat laki, nyediain teh itu bukan kewajiban istri, Beb. Kewajiban istri tinggal ngelayanin laki di atas kasur. Itu bukan kewajiban istri tuh, Beb. Bikinin teh, bikinin makanan, bikin ini bukan kewajiban. Jadi Habib jangan ngatur-ngatur dong. Wah, itu fikih, Bu. Itu fikih. Secara fikih memang begitu. Kalau bicara soal wajib gak wajib, tapi dia lupa Rasulullah nyuruh bini nyari ridho suami. Bagaimana mau ngambil laki-laki lo gak pernah dimasakin? Bagaimana mau ngambil laki-laki rumah ngambrak mulu? Bagaimana mau ngambil laki-laki gak pernah dilayanin? Emang bukan kewajiban mungkin secara fikih, tapi jangan lupa ada yang lebih tinggi dari itu. Ada fadilah, ridho zat miftahul jannah lil mar'ah. Ridhonya laki itu kunci surganya perempuan. Rasulullah yang ngomong, perempuan meninggal dunia lakinya ridho kontan masuk surga. Masya Allah, itu yang kita lupain. Kadang-kadang sebagian perempuan lupa ke situ. La ilaha illallah. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah. Kita bacanya agak cepet dikit dah, soalnya udah terlalu panjang nih. Saya bertahun-tahun gak maju-maju baca kitabnya karena penjelasannya terlalu panjang lebar. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah, dan termasuk yang membantu bagaimana baiknya hubungan interaksi antara suami dan istri, membantu perempuan jadi istri salihah, istri ahli surga, antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi ma lam yakun ma'siyatan lillahi ta'ala. Idz la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, termasuk nih yang membantu perempuan menjadi perempuan ahli surga apa? Antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi, taat sama suami dalam segala hal yang dia perintahkan. Taat, jangan banyak ngomong taat. Malam yakun maksiatan lillah, selama perintahnya bukan maksiat. Kalau perintahnya maksiat, perempuan punya hak buat nolak. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada tuh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, enggak ada. Kita taat kepada sesama makhluk selama enggak melanggar aturan Allah. Tapi kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Taat suami bagus, tapi suami ngajak berhubungan ketika lagi haid, halal apa haram? Ibu punya hak buat nolak, wajib nolak. Taat sama suami bagus, tapi naudzubillah min dalik, dia ngajakin ngelakuin yang haram. Misalkan dalam hubungan suami istri termasuk yang haram, termasuk yang terlaknat, perbuatannya kaum Lut. Kalau ada hubungan suami istri lewat belakang, maksudnya lewat belakang ke tempat buang air, naudzubillah min dalik. Walaupun suaminya minta, Bu, jangan diturutin, haram hukumnya. Beb nggak apa-apa nolak, wajib nolaknya. Jelas atau tidak? Karena maksiat. Suami ngajakin, ayo yuk kita kita pinjem duit di bank pakai bunga. Halal atau haram? Halal atau haram? Riba atau tidak? Ibu wajib buat nolak, ya, walaupun dengan akhlak yang baik, pakai cara yang baik nolaknya. Kenapa? Karena maksiat. Selain itu, selama bukan maksiat, perempuan surga akan taat kepada suaminya. Karena Bu, saya udah sering ngejelasin, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, perempuan ahli surga seperti apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktunya dijaga, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, kemaluan kehormatannya dijaga. Yang keempat kata Rasulullah, wa ata'at zaujaha, taat sama
Taat sama suami, kata Nabi. Yang keempat tuh taat sama suami. 4 ini bisa dilakukan. Sholat 5 waktunya rapi, puasa Ramadannya dijaga, utang-utangnya jangan sampai nggak dibayar. Kadang-kadang perempuan saya sering ingetin tuh, puasa Ramadannya kalau Ramadannya rapi bu, cuman yang banyak jebol utang-utangnya, betul apa kagak? Kadang utang yang nggak diperhatiin tuh. Kata Nabi, perempuan masuk surga gampang 4, puasa sholatnya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, kemaluannya, kehormatannya dijaga. Yang keempat, taat sama suami. Bahasa Rasulullah, taat sama suami. Wa ata'at zaujaha. Redaksi hadis itu begitu tuh. Kalau udah bisa begini nih, bisa 4, apa yang dilakukan kata Nabi Muhammad SAW? Qilalaha, nanti dia di akhirat dikatakan udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke sorga wahai perempuan dari pintu sorga manapun yang kau inginkan. Masuk sorganya dapat akses VVIP. Syaratnya salah satunya taat sama suami. Beb susah beb, kadang-kadang ya emang masuk sorga pahalanya ya susah. Kalau nggak mau susah ya pahalanya nggak masuk sorga. Masuk sorga luar biasa, azim. Makanya cobaannya nggak gampang taat sama suami. Berat emang bu. Makanya kadang setan ngegodanya habis-habisan. Saya sering bilang tuh, setan makanya ngegodanya habis-habisan. Kenapa? Supaya ibu ngelawan, supaya ibu kalau bahasa orang Betawi betegingan. Bawaannya mau ngotot aja bawaannya. Bawaannya mau ngelawan aja bawaannya. Kenapa? Karena setan nggak rela ibu masuk surga. Ingat-ingat tuh bu. Begitu ada perasaan buat ngelawan aja bawaannya melaki. Perasaan bawaannya mau ngotot aja melaki. Perasaan bawaannya mau berlawanan aja melaki. Ingat-ingat, oh ini setan saya nih yang lagi bisikin saya. Karena setan nggak rela saya masuk surga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih kami mengatakan kalau perempuan mau masuk surga cepat syaratnya taat sama suami. Maka setan nggak akan rela sama ibu dibisikin terus bagaimana caranya ngelawan. Jangan. Oh setan bakal bisikin. Oh ibu, kalau ibu sampai nurut wah besok diinjak sama laki urusannya. Jangan dikasih hati. Jangan, laki itu jangan dikasih hati. Kalau dikasih hati nurut, besok ibunya yang diinjek. Besok wah bisikan setan segala macam dah. Gengsinya dibikin keluar. Padahal tinggal nurut doang, apa susahnya? Hati-hati, itu bisikan setan. Karena setan udah sumpah bu. Yang namanya setan itu udah sumpah bahwasanya dia akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bagaimana caranya anak cucu Adam masuk neraka? Iblis tuh ketika diusir dari sorga, dia udah sumpah. Gara-gara dia nggak mau sujud sama Nabiullah Adam alaihissalam, dia udah sumpah, saya bakal nyesatin anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bagaimana caranya anak cucu Adam masuk neraka? Maka segala cara yang bisa bikin anak cucu Adam masuk neraka itu dikerjain sama iblis sama setan. Segala cara yang bisa bikin anak cucu Adam masuk surga, dia bakal ngehalangin anak cucu Adam. Di antaranya perempuan. Cara perempuan masuk surga kalau mau cepet kata Nabi Muhammad, wa ata'at zaujaha. Salah satunya taat sama suami. Maka jangan kaget bu, cobaan paling berat kalau mau taat sama suami. Kenapa? Karena itu jalan buat masuk. Kira-kira jelas atau tidak? Beb, mentang-mentang Habib laki ngomong begitu. Mentang-mentang Habib laki ngomong begitu, yang ngomong bukan saya bu, yang ngomong baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru saya nyampein buat ibu-ibu. Kenapa? Karena kita sayang sama ibu-ibu, supaya ngikut Rasulullah, bukan ngikut bisikan setan. Yang namanya obat bu, pahit apa kagak? Pahit, tapi manfaat atau tidak? Manfaat. Pahit emang, tapi manfaat. Jangan makan yang manis-manis mulu, akhirnya gula, saudara. Diabetes. Obat sekali-kali mesti kita teguk. Pahit memang, tapi bisa memberikan kemanfaatan buat seumur hidup kita. Maka ibu-ibu, kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki di sini, di antara ciri-ciri perempuan sorga, dia taat sama suami. Selama bukan perintahnya maksiat, selama perintahnya bukan diajak ngelanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka diharuskan taat kepada suami. Makanya sampai-sampai la ilaha illallah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Dan termasuk kata Abu ya di sini minat ta'at, dan termasuk bentuk ketaatan an la tunazi'ahu ar-ra'ya walau kana ta'taqidu anna shawab fi janibiha ma lam yakun fil amri mahdhurun syar'i wa taslimuha li ra'yihi fil umur al-'adiyah ghairil atham khairun wa afdal. Kata Abu Yazid Muhammad, termasuk bentuk ketaatan bagaimana
Kalau ada selisih pendapat antara suami dan istri, selama bukan urusan sesuatu yang dilarang syariat, jangan betegingan, kata Abuya. Jangan betegingan. Kalau ada selisih pendapatnya antara laki sama istri, suami sama istri, ini sebagai perempuan, ini bicara sebagai perempuan, ini nasihat untuk perempuan. Tapi bapak-bapak di sisi lain juga jangan jadi diktator. Itu di dalam rumah tangga itu diajarkan untuk musyawarah. Guru saya Sayyidul Walid Abuya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau didik kita santri-santrinya, kata beliau kepada kami santri-santri putra beliau, kalau buat urusan di dalam rumah, urusan desain rumah, urusan barang-barang rumah, serahin ke bini, biar dia pilih yang mau yang bagaimana. Kalau ya, maksudnya masih dalam taraf mampu ya. Kenapa? Soalnya dia yang ngadepin saban hari ke rumah. Ente orang laki bisa keluar enak, perempuan yang ngadepin saban hari. Urusan ngatur-ngatur dalam rumah biar enaknya bini dah. Kita nggak usah terlalu mau ngasih masukan boleh, cuman jangan terlalu neken. Artinya kita diajarin juga jangan terlalu diktator jadi laki. Tapi di sisi lain perempuan di sini diajarin bagaimana? Yang namanya perempuan kalau terjadi selisih pendapat dengan lakinya, perempuan ahli surga bagaimana? Nggak betegingan, nggak ngotot. Ya udah deh, selama bukan perkara yang dilarang oleh syariat udah serahin ke pendapat lakinya. Nah, jadi kalau kata bahasa ini rumah tangga itu bukan berarti harus yang mana yang menang, tapi yang mana yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu. Rumah tangga ini kita bukan buat mana yang menang mana yang kalah, bukan lomba balapan lari, bukan, tapi lomba dapetin derajat yang tinggi. Perempuan mau dapat derajat tinggi, jangan betegingan sama laki, kata Abu Yazid Muhammad. Selain udah, kalau ada beda pendapat sama suami udah jangan terlalu ngotot, kasih, biarin, ikutin pendapatnya suami. Jangan sampai ribut gara-gara ini, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Kayak sekarang ini lagi musim politik. Waduh, Masya Allah, ini mau berangkat ke Palestina kayaknya. Jadi anak-anak soleh insya Allah. Lanjut apa jangan, Bu? Nah kayak sekarang nih masa pilpres, jangan sampai kadang-kadang gara-gara pilpres ribut laki bini. Nggak usah ribut. Lakinya mau milih Anies, bininya ngotot mau milih Muhaimin Iskandar, nggak usah ribut. Betul apa kagak, bukan? Bininya ngotot mau milih Anies, lakinya ngotot mau milih Muhaimin Iskandar, nggak usah ribut, Bu. Paham atau tidak? Bininya ngotot mau milih Anies, lakinya ngotot mau milih nomor 1, nggak apa-apa, jangan ribut intinya. Betul atau tidak? Paham? Saya nggak kampanye begini ya. Ini maksudnya jangan ribut. Masya Allah, biar akur. La ilaha illallah. Wa katsiran ma yansha'anil musyadati fil ra'yi wa kathiran ma yansha'u 'anil musyadati fil ra'yi. Apa failnya? Munaza'atun wa masyakilu wa tirabun fil hayatil a'iliyati qad tufdi ila halli 'uqdatin nikah wal 'iyadu billah. Ya kadang-kadang gara-gara urusan ngotot-ngotot itu silang pendapat, ngotot-ngotot, gara-gara itu apa akhirnya? Stabilitas rumah tangga goyang. Gara-gara itu timbullah perselisihan antara suami dan istri. Akhirnya gara-gara makin sering berdebat, akhirnya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya cerai. Na'udzubillah min dalik. Maka perempuan yang solehah nggak usah terlalu ngotot kalau silang pendapat dengan suaminya. Serahkan, biarkan nahkoda memimpin. Kalau akhirnya penumpang kebanyakan mau ngatur, terlalu ngotot penumpang sama nahkoda, akhirnya nahkodanya kesel tuh kapal tenggelam terbalik. Serahin. Tapi di sisi lain saya katakan juga suami juga nggak boleh dikta. Istri kita manusia, ajak musyawarah, tanya enaknya seperti apa, karena ngejalaninnya bareng-bareng bukan ngejalanin sendiri. Termasuk kita diajarin musyawarah kepada pasangan suami istri, ajak musyawarah, apalagi yang berkaitan dengan urusan rumah, ajak bini kita musyawarah. Tapi kalau terjadi silang pendapat,
Maka perempuan yang solehah lebih mengedepankan hormatnya kepada suaminya. Yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu. Bahkan di sini Abu Yazid Muhammad mengatakan, innal mar'atal aqilata qad tatawassalu ila an yastajiba laha zawjuha wa ya'mal bi ra'yiha idza talahatil 'inad wa sayarathu bi lutfin wa rifqin. Kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik, ibu, ya andai kata nih ibu punya pendapat, laki nggak setuju, kalau ibu cerdas, sebetulnya bisa ambil hatinya, bu. Kadang-kadang ada karakter laki, bu, yang ibu makin keras, dia makin keras. Banyak apa enggak yang begitu, bu? Banyak. Tapi kalau ibu ambil hatinya, ya Allah, diambil hati, apalagi ngambil hatinya di atas kasur, bu. Itu laki bisa berubah pendapatnya. Betul nggak, bu? Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik ini, perempuan yang berakal, dia andai kata dia punya pendapat beda sama suaminya, dia bisa ngambil hati lakinya. Torahatil inat, kecengkalannya dilempar sama tuh perempuan. Jangan bawa adat. Kalau bahasa orang Betawi, jangan bawa adat. Tapi diminta lembut, dengan pelan, kasih senyuman. Begitu mau minta apa-apa sama lakinya, dilayanin dulu, sambut dulu lakinya. Begitu pulang dari rumah, disambut di depan pintu, masya Allah, cium tangan bolak-balik. Habis itu masakan udah rapi, udah beres, enak masakannya. Tuh laki selesai makan, udah disediain minumnya. Habis itu dia ngeteh tuh laki. Habis itu dipersilahkan ke kamar, udah disediain nih kalau mau mandi papa capek. Lakinya keluar dari kamar mandi, bininya udah dandan nyambut. Begitu selesai semuanya, hajat lakinya selesai, ibu ngomong apa juga diturutin, bu. Betul apa kagak? Itu perempuan berakal, kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik. Diambil hatinya. Jangan laki baru pulang, di kantor udah berantem sama orang tuh laki, di jalanan udah mau berantem sama orang, mepet-mepetan, sampai rumah berantem sama bini. Gimana kagak meledak, bu? Faham? Kadang-kadang ibu-ibu kalau cerdas tinggal lihat momen, kapan waktu ngomong yang pas, kapan waktu ngerayu yang pas, kapan waktu minta yang pas. Ya Allah, bu, laki asal emang baik ya hatinya tuh laki ya. Asal ngerayunya tepat waktunya, momennya tepat, kantongnya tepat juga, tapi bu, insya Allah diturutin. Yang penting ibunya bisa ngambil hati. Ya kata Abu Yazid Muhammad, andai kata ibu ada beda pendapat dengan suami, andai kata ada hal yang belum dapat restu suami, rayu baik-baik, rayu pelan-pelan, ambil siasat yang pintar supaya itu laki mau nurutin keinginan kita, bukan bawa adat, bukan ngotot-ngototan. Inilah ciri-ciri perempuan ahli Kenapa sih Habib taat sama suami itu sampai segitunya? Kenapa? Karena Rasulullah yang ngajarin, bu. Rasulullah yang ngajarin kehormatan seorang perempuan bukan ketika dia sukses di karirnya, bukan ketika dia jadi pengusaha sukses, bukan ketika dia jadi politikus sukses, tapi puncak daripada kehormatan seorang perempuan ketika dia menjadi istri yang solehah. Shallu ala Rasulillah. Rasulullah, bu, sampai didatangin nih. Ini Abu Yazid Muhammad kutip hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Imam Tabarani, bahwasanya Rasulullah SAW didatangin perempuan. Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaika. Ya Rasulullah, aku utusan para perempuan kepadamu ya Rasulullah. Ada sahabat perempuan, bu, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku utusan ya Rasulullah. Kemudian mau nyampaikan apa? Kata perempuan tersebut, zakarat malir rajul fil jihad minal ajrul ghanimah. Dia ngiri, ya Rasulullah, orang laki enak banget sih ya Rasulullah. Orang laki bisa jihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar. Mereka kalau mati syahid ya Rasulullah. Derajatnya Allah angkat setinggi-tingginya. Kalau menang mereka dapat ghanimah ya Rasulullah. Kami perempuan juga kepengen begitu ya Rasulullah. Ini dibandinginnya sama jihad, bu, nggak main-main, bu. Jihad di jalan Allah. Jihad ini puncaknya ibadah, ibu-ibu sekalian. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ada yang sekedar ngorbanin waktu. Ibadah lain ada yang sekedar ngorbanin harta, sedekah. Ibadah yang lain ada yang sekedar ngorbanin ini, ngorbanin itu. Tapi jihad ngorbanin nyawa. Ada yang lebih berharga dari nyawa? Nggak ada.
Kalau kata Syekh Abu Hasan An-Nadwi, jihad itu puncaknya ibadah. Puncak dari zikir, puncak dari melawan hawa nafsu, puncak dari tirakat, jihad. Kenapa? Karena yang dikorbanin nyawa, nggak main-main ya ikhwan. Nah perempuan ini di zaman Nabi ngiri, ya Rasulullah, laki enak banget bisa keluar ke sana ya Rasulullah, bisa ngorbanin nyawanya buat Allah dan Rasulnya. Kita perempuan dapat derajat apa, dapat pahala apa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Ablighi man laqiti minan nisa. Ini juga buat ibu-ibu sekalian. Ini pesan Rasulullah ke utusan perempuan. Maka ibu-ibu saat ini menjadi utusan-utusan perempuan yang ada di lingkungan ibu, yang ada di keluarga ibu. Apa kata Rasulullah? Ablighi man laqiti minan nisa. Kata Rasulullah, sampaikan orang-orang yang kau temui dari perempuan. Hei wahai wanita, sampaikan perempuan-perempuan yang kau temui, anna ta'ataz zauj, bahwasanya taat sama suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan pengakuan terhadap hak-hak suami, bahwasanya istri itu hak suami begitu besar terhadap istrinya, pengakuan terhadap hak-hak suami, taat sama suami. Kata Rasulullah, ya'dilu dzalika kullih, itu sama seperti pahalanya laki-laki yang lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Rasulillah. Shallu ala Rasulillah. Bu, ibu dapat pahala jihad, tapi ibu nggak harus ngorbanin nyawa. Kalau laki dapat pahala jihad mesti ngorbanin nyawa. Berat orang laki. Ibu pahala jihad cuma ngelawan hawa nafsu untuk ngelawan sama laki. Hawa nafsu pengen ngelawan sama laki, ibu lawan hawa nafsu pengen taat sama suami, dapat pahala jihad tanpa harus ngorbanin nyawa, saudara. La ilaha illallah. Wa qalilun. Nah ini Rasulullah bilang ini nih. Wa qalilun minkunna man yaf'aluh. Dan sedikit dari kalian yang melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Al-Madinah termasuk yang sedikit ini yang dikatakan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini laki-lakinya mesti bayar semua sama gue nih. Nah ini buat ibu-ibu begitu ngamalin ini, kebaikannya kembali ke siapa? Kita sendiri, Bu. Kita tuh jangan mikirnya, wah nih laki yang diuntungin nih. Enggak begitu mikirnya. Saya ngelakuin ini, saya yang untung. Kenapa? Karena saya dapat apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis lagi nih riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwasanya an Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Aufa, qala lamma qadima Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu min asy-Syam, ketika Sayyidina Muadz bin Jabal datang dari Syam. Ini hadis riwayat Ibn Hibban sahih. Ketika Sayyidina Muadz bin Jabal datang dari Syam, sajada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muadz bin Jabal datang dari Syam, langsung sujud di depan Rasulullah, sujud untuk Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, "Mahada, ente kenapa Muadz? Kau tahu sujud depan ana? Ente sujud buat ana, kenapa ente sujud buat ana?" Faqala ya Rasulullah, Sayyidina Muadz mengatakan, wahai Rasulullah, qadimtu Syam fara'aituhum yasjuduna li bitaraqatihim wa asaqifatihim. Ya Rasulullah, aku datang ke Syam dan aku lihat warga Syam itu mereka sujud ke uskup-uskup mereka, sujud ke petinggi-petinggi agama mereka. Maka fa'aratu an af'ala dzalika bika, maka aku ingin melakukan itu untukmu ya Rasulullah. Mereka sujud ke petinggi agamanya, aku ingin sujud untukmu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala taf'al, kamu jangan sujud kepadaku. Sujud hanya untuk Allah, nggak boleh sujud kepada manusia. Tapi Nabi Muhammad melanjutin omongan Nabi apa? Fa inni, maka sesungguhnya aku, lau amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata ada orang yang aku harus suruh sujud sama orang lain, sujud nih nggak boleh, Bu, jangan salah paham, sujud kepada selain Allah tidak boleh. Tapi kata Rasulullah, andai kata ada orang yang harus aku suruh sujud kepada orang lain, maka akan kuperintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya itu fadilah daripada taatnya istri kepada suami. Andai kata ada orang sujud sama orang, saya suruh bini sujud sama laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Rasulullah sumpah, Bu. Rasulullah kalau udah sumpah, Bu, kalau udah sumpah ini sesuatu yang azim berarti. Rasulullah nggak sumpah kecuali untuk sesuatu yang besar. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih, demi Allah
yang zatku ada dalam genggamannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Perempuan tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Itu sumpahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Bahkan di hadis lain, mudah-mudahan semua yang di sini husnul khatimah. Tapi husnul khatimahnya perempuan seperti apa? Di antara tanda-tanda husnul khatimah perempuan, wa akhrajat Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan, dan riwayat Imam Hakim, kata Imam Hakim hadisnya sahih. Hadis juga riwayat Imam Ibn Majah bahwasanya Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan manapun matat yang meninggal dunia wa zawjuha anha radin, dalam keadaan suaminya ridho sama dia. Perempuan meninggal dunia kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, masuk surga tuh perempuan. Jadi ridhonya suami itu masukin ibu ke surga. Yang ngomong siapa? Bu, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Kalau Rasulullah ngomong pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar atau mungkin benar? Berarti ridho suami penting atau tidak? Makanya kadang-kadang ada orang kepinteran, perempuan baru mulai ngaji, cuman setengah-setengah ngajinya. Beb, itu kan di fikih disebutin, Beb. Ini nih nyapu rumah, bersih-bersih rumah tuh bukan kewajiban istri tuh, Beb. Bukan kewajiban istri. Kita nyediain makanan buat laki, nyediain teh itu bukan kewajiban istri, Beb. Kewajiban istri tinggal ngelayanin laki di atas kasur. Itu bukan kewajiban istri tuh, Beb. Bikinin teh, bikinin makanan, bikin ini, bukan kewajiban. Jadi Habib jangan ngatur-ngatur dong. Wah. Itu fikih, Bu. Itu fikih. Secara fikih memang begitu. Kalau bicara soal wajib gak wajib. Tapi dia lupa. Rasulullah nyuruh bini nyari ridho suami. Bagaimana mau ngambil laki-laki? Laki lo gak pernah dimasakin. Bagaimana mau ngambil laki-laki, rumah ngambrak mulu? Bagaimana mau ngambil laki-laki, laki nggak pernah dilayanin? Emang bukan kewajiban, mungkin secara fikih. Tapi jangan lupa ada yang lebih tinggi dari itu. Ada fadilah, ridho zat, miftahul jannah lil mar'ah. Ridhonya laki itu kunci surganya perempuan. Rasulullah yang ngomong, perempuan meninggal dunia, lakinya ridho, kontan masuk surga. Masya Allah, itu yang kita lupain. Kadang-kadang sebagian perempuan lupa ke situ. Jadi itu, Bu. Jadi kadang-kadang ibu capek, emang capek. Kalau ngelihat laki kita manusia, capek, Bu. Jangan lihat itu. Lihat ridhonya Allah. Sabodo amat dah. Kalau urusan di dunia, sabodo amat, sebentaran. Dunia mau sampai kapan sih dunia? Nggak lama kita mati, saudara. Jangan cuma kita mikir bagaimana caranya hidup enak, Bu. Kita terlalu sering mikirin bagaimana caranya hidup enak, tapi kita jarang mikirin bagaimana caranya mati enak. Padahal kehidupan setelah mati itu yang lebih panjang, itu yang abadi. Hidup di dunia sementaran. Ibu-ibu begitu ngelakuin ini, niatin, saya pengen mati enak. Berat memang, tapi saya pengen mati enak. Masuk surga, dapat ridho Allah. Insya Allah. La ilaha illallah. Wa akhrajal Bazzar, ini saking pentingnya ridho suami. Akhrajal Bazzar bi sanadin hasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi a'zam haqqan 'alal mar'ah ya Rasulullah? Siapa manusia yang haknya paling besar atas perempuan? Maksudnya perempuan tuh punya kewajiban paling besar terhadap siapa? Akhirnya kata Rasulullah, zaujuha, suaminya, kata Rasulullah. Suaminya. Perempuan punya kewajiban paling besar terhadap suami. Qultu fa ayyun nasi a'zam haqqan 'ala rajul. Kemudian Sayyidatuna Aisyah nanya lagi, ya Rasulullah, kalau orang laki bagaimana Rasulullah? Orang laki punya kewajiban paling besar terhadap siapa ya Rasulullah? Qala ummuhu, ibunya. Orang laki punya kewajiban paling besar terhadap
ibu. Tapi bukan berarti juga terus mengabaikan hak-hak istri, kagak. Ini kan bicara kewajiban paling besar. Tetap ada kewajiban terhadap istri, tetap. Tapi memang paling besar terhadap ibu. Tapi jangan lupa, ibu ketika jadi istri solehah, ibu juga akan jadi ibu untuk anak laki ibu nanti punya kewajiban besar terhadap ibu. Kunci surga ibu di laki, kunci surga anak ibu di kaki ibu. Allah adil atau tidak? Adil. Alhamdulillah. Sampai sini jelas. Mudah-mudahan insya Allah semua perempuan di sini jadi perempuan solehah. Jadi perempuan ahli surga insya Allah. Jadi perempuan-perempuan yang dapat ridho Allah, dapat ridho Rasulullah, dan semua di sini suami-suami jadi suami-suami yang saleh insya Allah. Jadi suami-suami yang baik insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah bahagiakan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين